Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu mengenai audit eksternal, di mana untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai audit atas kas kecil dan kas bank. Oleh karena itu, berikut akan saya share modulnya yang telah kalian miliki dan akan saya share beberapa kertas kerja atau tempat kalian nanti mengerjakan. Nah, nanti untuk kertas kerja yang akan saya share akan saya berikan melalui e-study. Baik, untuk pendahuluannya, mungkin kalau kalian sudah mendownload dan sudah membaca, pasti sudah memahami. Jadi yang akan kita audit di sini adalah sebuah perusahaan. Nah, di sini ada mengenai gambaran umum perusahaan, ada sejarah perusahaannya, nama perusahaannya apa, alamat, akte pendirian, NPWP, dan lain sebagainya. Kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian ada juga prosedur-prosedur pengendalian intern, artinya prosedur yang dilaksanakan dan dilakukan di perusahaan global ini seperti apa. Nah, dijelaskan di sini. Bagian pembeliannya bagaimana, penjualannya, kebijakan akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini sangat rinci sekali ya. Jadi di sini ada umur piutangnya, itu tarif pencadangannya berapa juga ada. Kemudian berkenaan dengan depresiasi atau penyusutan juga ada, bangunan tarifnya berapa, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Nah, di sini adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Global, di mana di sini tertera tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, yang akan kita audit adalah yang tahun 2016. Jadi, untuk yang per 2015 ini sudah diaudit, artinya angkanya sudah benar. Sedangkan yang belum diaudit, nah ini belum tentu angkanya tersebut wajar. Nah, oleh karena itu, kalian di sini nanti akan mengaudit satu persatu akun-akun yang ada di dalam PT Global. Nah, contohnya untuk yang pertama, karena kita akan mengaudit kas kecil dan kas banknya, maka yang akan menjadi fokus kita adalah bagian kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, kas dan setara kasnya untuk tahun 2016 adalah 164.220.000. Nah, berarti kalian diminta untuk menilai apakah nilai tersebut sudah wajar atau belum. Nah, seandainya ternyata ada kesalahan, salah saji di dalam perhitungan dan sebagainya, maka kalian diharapkan dan diharuskan untuk mengkoreksinya. Seperti itu. Jadi nanti yang akan kita koreksi adalah angka 164. Nah, angka 164.220.000. Nah, angka ini yang akan kita cek kebenarannya atau kewajarannya. Kemudian di sini ada laporan laba rugi, nah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk pertemuan pertama mengenai kas kecil dan kas bank. Untuk yang pertama adalah kas kecilnya. Jadi di sini diceritakan bahwa kas kecil yang telah dimiliki oleh perusahaan seperti ini, terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, di mana ada pecahan 100.000 2 lembar, maka nilainya adalah 200.000, 50.000 10 lembar, maka nilainya adalah 500.000 dan seterusnya. Begitu juga dengan uang logam. Kemudian ternyata ada bon sementara yang belum dibukukan. Artinya catatan ini belum dicatat di dalam laporan keuangan, sehingga perlu tindakan apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika ada kejadian seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kalian nanti akan diminta untuk melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan kas kecilnya. Nanti akan saya berikan form pengerjaannya. Kalian diminta untuk menghitung kembali. Jadi, nah, di mana di sini ternyata ada kejadian atau ada keadaan. Yang pertama adalah tadi ada pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dan yang kedua adalah ternyata ketika
pemeriksaan diketahui ada uang palsu sebesar 50.000 dikali 2 lembar, berarti sebesar 100.000. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh kalian? Nah, itu nanti akan dikerjakan di kertas kerjanya. Seperti itu. Jadi, untuk yang pertama kalian diminta untuk menghitung kas kecilnya kembali, dan yang kedua adalah ketika ada kesalahan, kalian diminta untuk membuat jurnal koreksinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kas bank. Kas bank ini berarti hubungannya dengan rekonsiliasi bank. Jadi di sini ada sudah ada keterangannya mengenai buku besar kas. Jadi ini buku catatan akuntansi yang berdasarkan kas perusahaan. Artinya ini adalah perhitungan dari perusahaan, yaitu terdiri dari daftar 1 dan daftar 2. Kita ambil bulan November dan Desember saja sebagai sampel. Kalau kalian nanti mengaudit beneran, otomatis tidak hanya 2 bulan, jadi bisa lebih dari 2 bulan. Karena di sini kita sifatnya hanya latihan, maka yang kita gunakan sampel adalah 2 bulan, yaitu 2 bulan terakhir, bulan November dan bulan Desember. Kemudian untuk rekening koran banknya, nah ini juga sama, bulan November dan bulan Desember. Kalau kita lihat di sini, teman-teman mungkin bisa cek ya. Jadi saldo per Desember nilainya adalah 163.220.000. Sedangkan saldo per Desember menurut bank yaitu 156.626 juta. Sedangkan yang tadi kan 163.220.000, otomatis kan ada perbedaan di sini. Oleh karena itu kalian diminta untuk melakukan rekonsiliasi agar saldo yang ada di bank dan saldo yang ada di perusahaan itu nilainya sama. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi. Otomatis nanti kalau ada kesalahan yang berada di pihaknya perusahaan, maka harus dibuat yang namanya jurnal koreksi. Itu. Oke, untuk yang ini sudah selesai. Akan saya share berikutnya. Nah, ini adalah kertas kerjanya. Kertas kerja ini pengerjaannya tapi kalian cukup tahu dulu. Jadi di sini per klien 2016 untuk kas kecil nilainya dari 164.220.000 tadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di tahun 2016 nilai kas totalnya adalah 164.220.000. Nah, di mana ini terdiri dari kas kecil 1 juta dan kas bank 163.220.000. Otomatis hasil penambahannya adalah 164.220.000. Nah, ini kalian diminta untuk mengecek kan apakah nilai ini sudah wajar atau belum. Ketika nanti di kas kecil ada selisih, selisihnya itu bersifat menambah atau mengurangi, nah maka nanti di sini seandainya nih kas kecilnya harusnya 1.200.000, otomatis kan kasnya harus ditambah. Kas kalau bertambah kan di sisi debit seandainya 200.000, maka di sini di sisi debit harus ditambahkan kas senilai 200.000 sehingga per audit 2016 nilainya adalah 1.200.000. Begitu juga dengan kas bank. Seandainya nilai kas banknya di per klien 2016 163.220.000. Ketika dilakukan pengecekan, ketika kalian melakukan penelusuran, ternyata seharusnya nilai banknya adalah 153.220.000, otomatis ada selisih 10 juta. Kasnya terlalu banyak, seandainya seperti itu. Kalau kasnya terlalu banyak, maka harus kurangi senilai 10 juta di sisi mana kalau mengurangkan, yaitu di sisi kredit, sehingga per auditnya tahun 2016 untuk kas nilainya adalah 153.220 seperti itu. Makanya nanti bisa ditotal kas kecil berapa, kas bank berapa. Nah, itu total dari
kas yang dimiliki perusahaan di tahun 2016. Begitu cara kerjanya. Nah, untuk mengetahui adanya selisih di kas kecil dan kas bank, kalian harus mengerjakan terlebih dahulu yang berikutnya. Nah, kalian harus mengerjakan yang tadi, yaitu berita acara kas kecil dan rekonsiliasi banknya. Oke, akan saya perlihatkan untuk rekonsiliasi bank dan kas kecil, berita acara kas kecil. Nah, seperti ini berita acaranya. Nah, di sini kalian diminta menghitung kembali uang kertas 100.000, tadi ada berapa lembar. Dilihat tadi di tempat modulnya tadi, nah itu dihitung. Kemudian 50-an ribu ada berapa lembar. Nah, diingat tadi ada kejadian ternyata ada 2 lembar uang palsu. Nah, otomatis lembarnya ini harus kalian kurangkan 2 karena tadi nilainya dia berkurang seperti itu. Kemudian ada uang logam dan sebagainya. Kemudian kalian total. Nah, ini bukti pengeluaran yang belum dibukukan. Kalian harus menghitung dari 4 transaksi yang terjadi tadi, yang kasbon, menurut kalian yang mana yang perlu dibukukan di tahun 2016 seperti itu. Kalian harus ingat periodenya ya, harus diingat periodenya. Nanti di total, akhirnya jumlah kas kecil dengan jumlah bukti pengeluaran yang belum dibukukan ditambahkan, nah nilainya itu. Nah, di sini hanya berita acaranya. Dengan saya menyatakan bahwa uang tunai dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa isi sumbernya, ini bisa dilihat di gambaran umum tadi. Nama auditornya siapa, nama perusahaannya apa, kemudian bendaharanya siapa, kepala bagian akuntansinya siapa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu rekonsiliasi bank, formnya seperti ini. Jadi kalian diminta untuk membuat menghitung saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Jadi ini nilainya nanti harus balance, harus sama. Kalau seandainya tidak sama, berarti ya mungkin terjadi kesalahan di saat perhitungan. Nah, ini nanti kalian kerjakan. Nah, untuk ketika mengerjakan mengaudit 2 jenis ini, kas kecil dan kas bank, ketika nanti ada kesalahan, jangan lupa dibuatkan yang namanya jurnal koreksi. Nah, kalian bisa catat jurnal koreksinya, terserah mau dibuat di Excel atau di Word juga tidak masalah. Nah, nanti yang kalian kumpulkan yaitu berita acara ini, kemudian rekonsiliasi bank dengan yang sudah angkanya ya otomatis, dan yang berikutnya adalah jurnal koreksinya. Nanti pengumpulannya mungkin bisa by email, di email saya nanti akan saya beritahukan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai pertemuan kali ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari nantinya akan memberikan manfaat untuk kalian dan untuk saya. Nah, untuk kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.